Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Kusumawardani dari kelas PGSTB Angkatan 2022, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar IPS, dosen pengampunya Pak Azmi, SPD, MPD. Nah, yang pertama akan saya bahas adalah IPS. IPS sendiri adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan Sosial yang merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang ada di Indonesia, di mana dimulai sejak jenjang SD hingga SMA. Nah, IPS sendiri mempelajari interaksi individu dengan lingkungan sosialnya. Nah, yang dimana di dalamnya juga IPS ini terdapat materi sejarah, ekonomi, sosiologi, geografi, antropologi, demografi, dan masih banyak lainnya. Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis dan terpadu dalam proses pembelajarannya, di mana dalam proses ini peserta didik diarahkan untuk menjadi warga negara Indonesia yang bertanggung jawab dan demokratis, serta memiliki rasa cinta damai terhadap sesama. Nah, saat ini Indonesia sedang menggunakan kurikulum merdeka, di mana dalam kurikulum merdeka ini salah satu tujuannya itu adalah untuk mengembangkan proses keterampilan inquiry, yang mana inquiry sendiri adalah keterampilan mengidentifikasi, merumuskan, serta menyelesaikan masalah melalui aksi nyata. Kurikulum merdeka ini tidak lagi terlalu terpaut pada teori saja, tapi mengharapkan siswa dapat berperan aktif dalam penyelesaian sebuah masalah. Karena itulah, dalam kurikulum merdeka untuk jenjang SD, mata pelajaran IPS dan mata pelajaran IPA disatukan menjadi mata pelajaran terpadu, yaitu IPAS. Hal ini didasarkan pada usia anak SD yang masih melihat sesuatu itu secara sederhana atau secara kompleks. Mata pelajaran IPS sendiri untuk jenjang SD, materinya itu dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, dan fase C untuk kelas 5 dan juga kelas 6. Pada fase A, peserta didik itu sudah mampu mengenali identitas dirinya dan juga identitas keluarganya, sudah mampu mendeskripsikan ciri-ciri fisik tubuhnya atau mengenali ciri-ciri fisik tubuhnya serta ciri-ciri fisik keluarganya dan juga kegemarannya. Lalu untuk fase B, fase selanjutnya peserta didik sudah mampu menjelaskan peran, tugas, dan tanggung jawabnya dalam lingkungan sekolah dan juga keluarga, serta mendeskripsikan bagaimana interaksi sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekitarnya, dan juga lingkungan sekolah. Serta peserta didik sudah mampu mengenali kabupaten dan juga provinsi tempat tinggalnya pada peta digital maupun konvensional. Pada fase B ini juga peserta didik sudah mampu untuk mengenal sejarah dan juga mengenal budaya-budaya di Indonesia, serta sudah mampu mengenal mata uang. Nah, pada tahap terakhir atau fase C, peserta didik itu sudah mampu menggunakan peta digital ataupun konvensional untuk menunjukkan letak geografis negara Indonesia. Nah, pada fase ini juga peserta didik sudah mampu untuk mengenal kebudayaan di Indonesia serta mengaitkannya dengan kebinekaan. Juga mampu mengenal pahlawan, mengenali sifat-sifatnya, dan juga mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dapat juga sudah mampu mengenal ekonomi serta ke ekonomi kreatif yang ada di lingkungannya, dan juga sudah mampu untuk mengambil atau memilih suatu tindakan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu ya materi-materi IPS dalam jenjang pendidikan sekolah dasar. Yang terakhir, saya berharap materi pelajaran IPS ini dapat membantu para peserta didik untuk menjalani kehidupan ke depannya
kehidupan sosial yang lebih baik lagi, yang lebih cinta damai. Serta saya juga berharap kedepannya materi pelajaran IPS ini dapat dibungkus dengan lebih menarik, agar anak-anak dapat dengan mudah memahami materi-materi yang ada dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.